Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya para ekonom itu bikin model buat satu negara utuh? Kedengerannya rumit banget ya kan? Nah, hari ini kita bakal coba lakuin persis hal itu. Kita akan buat semuanya jadi simple dan membangun model ekonomi makro kita sendiri dari nol. Anggap aja ini proyek konstruksi kita bareng-bareng. Kita akan pasang fondasinya satu persatu, batu bata demi batu bata, dan lihat gimana sebuah sistem ekonomi yang utuh bisa terbentuk. Udah siap? Yuk kita intip dulu cetak birunya. Oke, ini dia rencana permainan kita hari ini. Kita mulai dari siapa aja pemainnya, terus kita pasang dua batu bata utama, pilihan-pilihan yang dibuat oleh kita semua sebagai masyarakat, dan investasi yang dilakuin sama para pebisnis. Habis itu, kita gabungin semuanya, lihat ada efek domino yang keren banget, dan terakhir kita lihat gimana modal ini bisa diubah dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, langsung aja kita mulai bagian pertama. Setiap ekonomi, bahkan yang paling simpel sekalipun, pasti dimulai dari orang-orang di dalamnya. Di model dasar kita ini cuma ada dua pemain utama di panggung. Di satu sudut kita punya rumah tangga. Iya, itu kita semua. Tugas utama kita di model ini adalah nentuin berapa banyak dari duit kita yang mau dibelanjain dan berapa yang mau ditabung. Di sudut lain ada perusahaan. Tugas mereka adalah bikin semua barang yang kita beli dan yang penting nih investasi buat pertumbuhan di masa depan. Simpel kan? Yuk, sekarang kita bedah batu bata pertama kita. Kita fokus ke rumah tangga dulu nih, dan gimana cara mereka mutusin mau diapain duit mereka. Ini adalah jantung dari perilaku konsumen. Jadi, apa sih fungsi konsumsi ini? Ini bukan nebak-nebak loh, ada polanya. Intinya, ada hubungan yang bisa ditebak antara seberapa banyak duit yang orang hasilin dan seberapa banyak yang mereka belanjain. Makin tinggi pendapatan, biasanya makin banyak juga yang dibelanjain. Biar kebayang, coba pikirin gaji kita deh. Bayangin, dalam contoh ini ya, 80% dari gaji kita langsung habis buat konsumsi. Beli makan, bayar kosan, nonton bioskop. Nah, sisa 20%-nya, itu dia yang masuk ke tabungan. Nah, ini nyambung banget ke fungsi tabungan. Gampangnya, ini cuma sisi sebaliknya aja. Kalau fungsi konsumsi itu soal apa yang dibelanjain, fungsi tabungan ya soal semua duit yang nggak dibelanjain. Dua sisi dari satu koin pendapatan yang sama. Oke, urusan rumah tangga udah jelas. Sekarang kita geser ke batu bata kedua kita. Kita lihat apa yang dilakuin sama pemain satunya lagi, perusahaan. Namanya fungsi investasi. Kalau rumah tangga itu konsumsi, perusahaan itu investasi. Maksudnya, mereka keluarin duit bukan buat kepuasan sekarang, tapi biar kapasitas produksinya di masa depan makin gede. Pikirin aja kayak bangun pabrik baru atau beli komputer yang lebih canggih. Nah, ini jenis pengeluaran kedua yang jadi motor penggerak ekonomi kita. Dan ini dia momen puncaknya. Kita udah punya dua batu bata kita nih, belanja rumah tangga dan belanja bisnis. Sekarang waktunya kita satuin dan lihat gimana keseluruhan sistem ini nemuin titik seimbangnya. Kita mulai dari komponen pertama dari total pengeluaran, konsumsi. Kita sebut aja C. Ini tuh semua duit yang dikeluarin sama rumah tangga, buat beli barang dan jasa. Terus, kita tambahin potongan kedua kita, investasi, yang kita sebut I. Jadi, total belanja di ekonomi kita, ya gampang aja. Belanja rumah tangga ditambah belanja bisnis, C plus I. Dan ini ngebawa kita ke rumus utamanya. Y sama dengan C plus I. Y di sini itu kependekan dari pendapatan nasional. Jadi, poin kuncinya adalah, di model super simple ini, total pendapatan satu negara itu persis sama dengan jumlah total yang dibelanjain sama rumah tangga dan perusahaan. Kondisi seimbang ini namanya keseimbangan pendapatan nasional. Anggap aja ini sweet spot-nya ekonomi. Ini titik di mana jumlah duit yang masuk, alias pendapatan, sama persis dengan jumlah duit yang keluar, alias pengeluaran. Nggak ada dorongan buat ekonomi jadi lebih besar atau lebih kecil. Semuanya pas, seimbang. Tapi, nah ini bagian yang paling serunya. Sistem yang saling nyambung ini ternyata menciptakan konsekuensi yang luar biasa. Satu tindakan belanja, itu nggak berhenti di situ aja. Dia menciptakan efek domino, atau yang kata para ekonom, efek pengganda. Coba kita lihat gimana cara kerjanya ya. Misal ada perusahaan investasi Rp100.000. Duit itu masuk ke kantong seorang pekerja sebagai gaji kan? Mengingat kebiasaan belanjanya, anggap dia belanjain 80%-nya berarti Rp80.000. Nah, uang Rp80.000 itu nggak lenyap, tapi jadi pendapatannya si pemilik toko. Si pemilik toko, giliran dia belanjain lagi 80% dari pendapatannya. Dan siklus ini terus berlanjut, makin lama makin kecil. Nah, ini dia kekuatan dari efek domino tadi. Dalam skenario ini, di mana orang-orang belanjain 80% dari setiap rupiah baru yang mereka dapat, investasi awal yang cuma Rp100.000 itu pada akhirnya bisa menciptakan total aktivitas ekonomi senilai Rp500.000. Itulah kekuatan dari angka pengganda atau multiplier.
Sejauh ini, model kita kan standar banget, tapi gimana kalau kita masukin seperangkat nilai yang berbeda? Sekarang kita coba lihat gimana model dasar dua sektor ini bisa diadaptasi buat memasukkan prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Variabel pertama yang kita tambahkan adalah zakat. Ini bukan belanja suka-suka ya. Dalam model ini, zakat itu pengeluaran wajib dari pendapatan. Mirip-mirip pajak gitulah, yang dirancang untuk pemerataan kekayaan dan mendukung kesejahteraan sosial. Variabel kedua adalah infak. Nah, ini beda. Infak ini adalah pemberian amal yang sifatnya sukarela. Jadi kalau zakat itu kewajiban, infak itu pilihan. Sebuah jalur lain di mana uang bisa mengalir di ekonomi yang didorong oleh kedermawanan. Tabel ini ngasih perbandingan yang jelas banget. Di model standar, duit itu cuma lari ke konsumsi atau tabungan. Tapi di model Islami ada dua jalur keluar tambahan, zakat dan infak. Ini jelas mengubah rumus utamanya. Zakat dan infak juga ikut berkontribusi pada total pengeluaran, sehingga kegiatan amal menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi, selain belanja konsumen dan investasi bisnis. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Kutipan ini pas banget buat merangkumnya. Nggak ada satupun model yang 100% sama dengan kenyataan. Mereka itu alat, semacam peta yang disederhanakan yang menyoroti berbagai aspek dari lanskap ekonomi yang rumit. Baik model standar maupun model Islami, dua-duanya menawarkan wawasan unik tentang cara kerja dunia. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Model yang kita pakai, itu kan membentuk cara kita berpikir. Jadi, coba bayangin deh, kalau variabel seperti zakat dan infak, pemberian untuk kesejahteraan sosial, menjadi bagian standar dalam pemikiran ekonomi, kira-kira gimana hal itu akan mengubah definisi kita tentang ekonomi yang sehat atau sukses? Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirkan. Terima kasih sudah ikut membangun ekonomi bareng hari ini.